Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Aditya Nursalam, biasa dipanggil Pak Adit oleh murid-murid saya. Saya mengampu mata pelajaran produktif multimedia di SMK Negeri 1 Panji, Situbondo. Saya sangat menikmati kebersamaan dengan anak-anak murid saya, baik di sekolah maupun saat kegiatan di luar sekolah. Belajar bersama, berbagi, dan kemudian bekerja bersama saat ada proyek yang harus diselesaikan sebagai bagian dari program Teaching Factory. Tapi hati ini sering terasa hampa saat saya bertemu dengan alumni multimedia yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka pelajari. Kenapa ya? Kenapa mereka tidak memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan di bangku sekolah? Apakah ini karena cara mengajar saya yang tidak benar sehingga mereka tidak menguasai ilmunya dan kemudian tidak memanfaatkannya saat mereka sudah lulus? Dan kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan dikenalkan dengan berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini yang saya tahu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Triloka, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana semua itu adalah pedoman bagi para guru dalam menghadapi murid di kelas. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada banyak, dan yang paling mendasar adalah tujuan pendidikan. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu adalah untuk melahirkan manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu yang bagaimana sih? Yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. That's it, selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara juga percaya bahwa pendidikan itu memiliki 3 peran penting, yaitu memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, serta memelihara dan menjaga dunia. Ini disebut sebagai filosofi Tri Rahayu. Jadi, pendidikan berperan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi diri yang nantinya akan meningkatkan kualitas bangsa dan pada akhirnya memajukan dunia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah Trikon, yaitu pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Generasi sekarang adalah hasil dari pendidikan di masa lalu, dan pendidikan saat ini akan membentuk generasi masa depan. Belajar itu tidak akan pernah berhenti, terus-menerus sampai di akhir hayat. Makanya ada istilah pembelajar sepanjang hayat. Konvergen artinya ilmu itu berasal dari berbagai sumber. Karena guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu, apalagi di masa sekarang, di mana siswa dapat mengakses informasi dari buku, internet, dan berbagai sumber lainnya dengan mudah. Self-learning gitu loh. Ki Hajar Dewantara sendiri banyak terpengaruh oleh pendidik lain pada zamannya, seperti Montessori dan lain-lain. Namun demikian, Ki Hajar juga berpendapat bahwa pendidikan itu harus konsentris, yaitu fokus pada identitas dan konteks hidup masing-masing. Maksudnya, semua ilmu yang didapatkan dari luar itu harus dipilih dan dipilah, disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman di Indonesia. Setelah mempelajari berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya yakin bahwa saya belum sempurna dalam mengajar selama ini. Namun, semua itu merupakan sebuah proses. Dan sebagai seorang pembelajar dan pembelajar, saya harus terus belajar bagaimana caranya menuntun anak-anak murid saya agar mereka dapat selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Pemerintah juga terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan kurikulum baru yang sejak tahun pelajaran 2022-2023 akan diterapkan di seluruh Indonesia. Kurikulum tersebut mendasarkan dirinya pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga dinamakan sebagai kurikulum merdeka. Kenapa merdeka? Karena kurikulum itu bertujuan untuk mencetak manusia yang merdeka, yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Insya Allah kita bisa mewujudkannya. Bismillah.